Pak Ketua Dewan DPR Kabupaten Berau, terkait ingin minta keterangan Pak terkait penetapan lokasi rumah sakit yang baru ini. Kemudian minta tanggapannya Pak, kemarin kok tidak hadir itu. Ya, mohon maaf ke seluruh pemerintah daerah ataupun Kopemda, saya tidak bisa hadir karena pada saat habis kunjungan dari Marasa saya duduk kembali, padahal saya dalam keadaan sakit, tapi saya terpaksa demi mensupport moral mereka untuk lebih semangat dalam pengembangan tersebut. Jadi begini, saya tidak hadir kemarin. Pertama, saya sakit, tidak enak badan. Kedua, saya juga kaget kok ada penetapan lokasi gitu kan. Awalnya sebenarnya itu kan ada MYC atau multi-yes ya kan, yang sudah ada MOU dengan Dewan. Anggaran tersebut berkisar 300 miliar dan itu sudah diparipurnakan dan telah melalui pembahasan, makanya diparipurnakan. Jadi saya juga yang disampaikan oleh, mohon maaf, PUPR bahwa total anggaran sampai selesai, kalau memang ada review atau review desain sehingga total menjadi 880 miliar, maka PUPR agar bisa memberikan atau penjelasan seperti sistem pembangunan homestay, apakah itu perlu dibangun oleh pemerintah Kabupaten Berau? Ya, kalau menurut saya, menurut teman saya, ya kita fokus ke rumah sakitnya saja, artinya pembangunan rumah sakit saja, sambil melihat kemampuan dana APBD kita, ya kan. Mengenai homestay, kita berikan kesempatan kepada masyarakat sekitar agar ada peningkatan ekonomi masyarakat, ya kan, dari keberadaan rumah sakit yang baru kita bangun. Kita memang perlu pembangunan rumah sakit untuk antisipasi ke depan, jangan sampai yang dibutuhkan terlalu membebani APBD kita, ya kan, ke depan, sehingga mengabaikan sektor-sektor yang lain yang juga menjadi skala prioritas. Nah, bayangkan hampir 1 triliun, ya kan, hampir 1 triliun, ya kan, Hampir 1 triliun. ya, sementara masyarakat banyak yang teriak tentang pembangunan jembatan Kelai 3. Artinya kita kejar rumah sakitnya dulu agar apa yang dijanjikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat supaya terrealisasi, kita bangun rumah sakitnya dulu, kita fokus ke rumah sakitnya dulu agar lebih tepat sasaran, tepat guna, dan secepatnya terrealisasi agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya, saya sangat mengapresiasi kalau kita membangun rumah sakit yang berkelas lah, tapi tidak kalah pentingnya sumber daya manusianya harus lebih ditingkatkan agar sehebat apapun rumah sakit yang kita bangun, kalau sumber daya manusianya itu tidak ada, tidak bagus, maka sia-sia juga anggaran kita besar-besarkan untuk membangun rumah sakit besar, tapi sumber daya manusianya tidak kita siapkan sedini mungkin. Nah, itu masalahnya. Nah, belum lagi kita berpikir kalau terlalu membebani APBD kita, khususnya ke depan, bukankah masyarakat juga butuh sentuhan-sentuhan? Yang pertama tentang ketahanan pangan, ya, baik pertanian, perkebunan, melalui usaha-usaha UMKM dan segala macam, itu yang lebih kita tingkatkan. Rumah sakit ini ya memang semua kita idam-idamkan, jangan sampai kita hanya pandai membangun tapi tidak menyiapkan
saat ini dasar-dasarnya seperti apa? Salah satunya ya kelengkapan dokter spesialis kita dan sumber daya manusianya. Contoh Abdul Rifai kan banyak fasilitas yang disiapkan pemerintah tapi tidak digunakan sampai rusak dan bahkan tidak pernah difungsikan. Contoh salah satu tidak perlu kita jauh adalah alat cuci darah. Kita hanya pandai merujuk, hanya pandai membeli, sampai sekarang kan alat itu tidak pernah dipergunakan. Nah, saya begini, saya berani berbicara karena keberadaan saya di DPR, karena saya dipilih masyarakat. Asal usulnya karena masyarakat, karena saya harus berbicara kebenaran untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk pencitraan. Kenapa saya mengharap kita fokus ke pembangunan rumah sakitnya saja? Karena banyak masyarakat yang membutuhkan, baik itu pembangunan sarana prasarana, baik itu ketahanan pangan, baik itu tentang pendidikan kesehatan, itu lebih di atas segala-galanya. Rumah sakit tetap kita bangun dan kita prioritaskan skala utama. Ada lagi yang keluhan masyarakat sekarang, ya jembatan Kelai 3. Mungkin itu yang saya ingin bicarakan. Artinya jangan kita terlalu memberikan impian yang terlalu besar sehingga membebani APBD kita. Kasihan masyarakat. Masyarakat memang sangat membutuhkan rumah sakit, tapi tidak kalah pentingnya persiapan untuk agar ekonomi masyarakat ke depan itu lebih baik. Jadi gambarannya tahun 2023 ini jembatan Kelai 3 belum ada gambarannya, Dok? Gambaran jembatan Kelai 3 ini apakah sudah dianggarkan? Ya, saya kan sudah bilang, kalau kita tidak siapkan sekarang bahwa perencanaan kelanjutan untuk progres jembatan Kelai 3 kapan lagi? Ya, saya kaget juga dengarnya ada satu teman mengatakan 880 miliar. Saya hanya ikut rapat dan terlibat dalam penetapan anggaran dan diparipurnakan itu cuma 300 miliar. Saya sangat kecewa. Jangan sampai saya ini dipilih masyarakat, keberadaan saya di DPR karena kan masyarakat, saya dianggap asal setuju. Saya tidak suka seperti itu. Siapa sih yang nggak mau membangun rumah sakit? Saya orang pertama mendukung. Kalau saya tidak mendukung, saya tidak akan setujui kan. Tapi jangan terlalu membebani APBD kita. Kita butuh pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan lainnya. Belum lagi masalah skala prioritas jembatan ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat di 6 kecamatan, bahkan lebih daripada 6 kecamatan. Karena jembatan ini skala prioritas yang sangat dipikirkan pada saat ini. Apalagi ditambah dengan jembatan ini belum ada perbaikan, kan begitu. Kita penetapan lokasi, harusnya bukan penetapan lokasi. Pemenangnya lelang aja belum ada kan. Harusnya nanti yang bagusnya itu bukankah dari ketentuan itu adalah peletakan batu pertama supaya include, karena adanya lokasi baru kita anggarkan, nomor 1 lokasi baru kita anggarkan. Setelah dianggarkan nanti siapa pemenang lelangnya baru kita undang Forkopimda, bupati, seluruh masyarakat peletakan batu pertama. Banyaknya lokasi-lokasi tidak pernah diacarakan seperti itu. Ini kan ada apa kan begitu. Marilah kita berpikir untuk masyarakat, bukan semata-mata untuk seremonial, untuk membuat senang-senang saja gitu kan.